Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di X Academy YouTube channel. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu materi fisika kelas 10. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Pernahkah kalian melihat sebuah denah? Denah yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Denah-denah tersebut biasa kita gunakan untuk menemukan sebuah lokasi. Mari kita lihat video denah berikut ini. Suatu hari, Dina pergi ke rumah kakek dengan mengendarai kereta api dari stasiun A menuju stasiun B. Terdapat beberapa rute yang akan dilewati oleh Dina. Rute yang pertama, rute yang kedua, dan rute yang ketiga. Pasti kalian sudah tahu kan rute mana yang lebih cepat ditempuh oleh Dina? Tepat sekali, rute yang ketiga. Rute menentukan jarak dan arah sehingga memerlukan anak panah untuk menunjukkan perjalanan. Rute langsung menggambarkan suatu vektor dan rute tidak langsung menggambarkan serangkaian vektor. Apa itu vektor? Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana arah panah menunjukkan arah vektor dan panjang panah menunjukkan besar vektor. Di sini terdapat vektor A, arahnya ke kanan dengan nilai 25 Newton, dan vektor B, arahnya ke kanan juga dengan nilai 15 Newton. Di sini kita bisa lihat bahwa vektor yang nilainya lebih besar, dia akan digambarkan lebih panjang daripada vektor yang nilainya lebih kecil. Lalu, bagaimana sih cara menuliskan atau menotasikan vektor? Penulisan simbol atau lambang vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf namun di atasnya diberi tanda anak panah. Misalnya di sini terdapat vektor perpindahan dari A ke B. Vektor perpindahan dari A ke B ini dapat ditulis dengan dua huruf besar vektor AB dengan tanda panah di atasnya atau cukup menggunakan satu huruf saja. Boleh A besar, boleh juga A kecil dengan tanda panah di atasnya. Yang kedua, vektor juga bisa disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf yang dicetak tebal. Misalnya, vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis AB, di mana AB-nya dicetak tebal, bisa juga A besar atau A kecil yang dicetak tebal. Jika dicetak tebal, maka tidak perlu diberi tanda panah di atasnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Hasil dari penjumlahan vektor disebut dengan resultan vektor. Terdapat 3 metode penjumlahan vektor, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu metode segitiga. Metode segitiga ini kita anggap metode ujung ketemu pangkal. Maksudnya bagaimana? Misal, di sini terdapat vektor A arahnya ke kanan dan vektor B arahnya serong ke kanan. Seperti ini. Kemudian kita tentukan resultan dari A plus B. Bagaimana cara menentukannya? Caranya yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu vektor yang pertama yaitu vektor A arahnya ke kanan. Di sini plus B, maka kita gambarkan B-nya seperti metode segitiga yaitu ujung ketemu pangkal. Dari ujung A ini, pangkal B kita gambar dari ujung A seperti ini. Jadi di sini ada ujung A bertemu pangkal B. Lalu bagaimana cara menggambarkan resultannya? Cara menggambarkannya cukup kita tarik garis dari titik awal ke titik akhirnya, atau dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Seperti ini.
Garis panah warna merah ini merupakan vektor resultan dari A plus B. Yang kedua yaitu metode jajar genjang. Metode ini bisa kita anggap metode pangkal ketemu pangkal. Maksudnya seperti apa? Contoh, di sini terdapat dua vektor A dan B. Seperti pada contoh sebelumnya, kita diminta untuk menentukan resultan A plus B menggunakan metode jajar genjang. Langkah yang pertama, seperti tadi kita gambarkan terlebih dahulu vektor yang pertama, yaitu vektor A arahnya ke kanan. Kalau metode segitiga, kita gambarnya dari ujung vektor A. Kalau metode jajar genjang ini, vektor B-nya kita gambar dari vektor A. Sehingga di sini pangkal ketemu pangkal. Sesuai namanya, metode jajar genjang, dari dua vektor yang sudah kita temukan pangkalnya, kita buat menjadi sebuah jajar genjang. Caranya dengan membuat garis bantu seperti ini, sehingga menjadi bentuk jajar genjang. Lalu bagaimana cara menentukan resultannya? Untuk menentukan resultannya, cukup kita tarik garis dari pertemuan dua pangkal vektor A dan B menjadi sebuah diagonal dari jajar genjang. Seperti ini. Garis panah warna merah ini merupakan resultan dari A plus B. Metode ini merupakan pengembangan dari metode segitiga, yaitu metode ujung ketemu pangkal. Kalau metode segitiga dan jajar genjang hanya bisa kita gunakan untuk penjumlahan dua vektor saja. Sedangkan metode poligon ini bisa kita gunakan untuk penjumlahan lebih dari dua vektor. Contohnya, di sini terdapat vektor A arahnya ke atas, vektor B arahnya ke kanan, dan vektor C arahnya serong ke bawah. Kita tentukan resultan dari A plus B plus C. Bagaimana caranya? Sama dengan metode segitiga, kita gambarkan terlebih dahulu vektor yang pertama, yaitu vektor A. Vektor A arahnya ke atas, kemudian di sini kita tambahkan vektor B, maka kita gambar dari ujung vektor A ke kanan. Seperti ini. Kemudian ditambahkan vektor C, maka kita gambar dari ujung vektor B serong ke bawah. Lalu bagaimana menggambarkan resultannya? Cukup kita tarik garis dari titik awal ke titik akhir. Garis panah warna merah ini merupakan resultan dari vektor A plus B plus C. Nah, itu tadi penjelasan dari 3 metode penjumlahan vektor yang terdiri dari metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai materi vektor. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.